Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miftah Rahma, ini saya buatkan video tutorial terkait dengan skripsi yang sudah saya koreksi. Yang pertama adalah semua footnote tolong diperbaiki penulisan fontnya. Harusnya fontnya Times New Roman ya. Ini apa ini, saya Calibria atau apa, ini harus diganti dengan Times New Roman ukuran 10 fontnya ya. Kemudian dibuat paragraf, jadi angka 3-nya ini menjorok ke dalam, kemudian tulisan tanah itu ke kiri, sehingga seperti paragraf yang di atasnya itu. Jadi semuanya yang ada dalam skripsi ini tolong dibenahi penulisan footnote-nya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan referensi pada hadis, harusnya ditulis pada teksnya, bukan pada terjemahannya. Kalau terjemahan itu Al-Quran, tetapi kalau teks hadis itu referensinya pada teksnya. Karena apa? Karena hadis itu teksnya bisa beda-beda tapi maknanya atau artinya sama. Sedangkan Al-Quran semua teksnya harusnya sama ya, tidak ada perbedaan, tetapi terjemahannya yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk referensinya, sini kan terjemahan, harusnya referensinya adalah kitab induknya, kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari ya, yang asli ya. Ini apa ini? Oh, ini sudah yang asli ya. Muhammad Faud Abdul Bagian Mulu Marjam. Wah, ini masih Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kan masih terjemahan ya. Makanya ambil yang asli, Sahih Bukhari atau Bulughul Maram ya, atau yang sebagainya. Kemudian harus dicek semua. Jika tulisan berbahasa Inggris maka dicetak miring. Actual behavior ini dicetak miring. Nah, kemudian perhatikan juga ini ada, ini saya lupa di halaman berapa ini, di pendekatan penelitian atasnya itu juga spasinya kurang, harusnya diberi spasi. Nanti ada tutorial terkait dengan mana tulisan-tulisan yang typo ya, untuk membenahinya ada dalam di video YouTube saya. Kemudian sumber dan jenis data. Pertama kita bicara sumber data dulu. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang digunakan sebagai sumber utama untuk mengkaji ini, untuk wajib penelitian ini, sehingga ditemukan pemecahan rumusan masalah terkait dengan bagaimana cara pembagian bagi hasil penggarapan tanah, kemudian bagaimana apakah ini sudah sesuai dengan keadilan distributif atau belum. Baru kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data penunjang ya. Kalau data primer tadi diambil dari apa? Dari hasil wawancara langsung, kemudian dari observasi langsung ya kan, harusnya begitu. Kemudian data sekunder adalah data penunjang. Data penunjang ini dari apa? Dari bahan-bahan dokumentasi tertulis, misalnya sumber library research, sehingga dimasukkanlah di situ beberapa data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mungkin nanti formatnya dibentuk seperti ini, kurang lebih seperti ini. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama ya, data utama untuk memecahkan problem terkait dengan bagaimana pembagian bagi hasil penggarapan tanah dan bagaimana kemudian analisis dari keadilan distribusinya. Nah, ini bukan dari bentuk file, tetapi ini berdasarkan wawancara kepada siapa, nanti dituliskan. Kalau di situ apakah pada penggarap, kemudian pemilik modal, kemudian para perangkat desa dan sebagainya. Baru data sekunder. Nah, data sekunder ini baru nanti dijelaskan terkait data-data library research, bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya ini dalam bab 1 juga masih wawancara. Ini harusnya dijelaskan wawancaranya itu sampelnya bagaimana cara mengambil sampel itu, kenapa orang-orang itu, apakah acak atau ada metode-metode tertentu sehingga dipilihlah beberapa sampel itu, atau kamu menganggap secara umum saja lah ini adalah
sampelnya adalah bagian dari penggarap dan pemilik modal. Berapa orang, di situ harus dijelaskan siapa saja, harus dijelaskan mengapa mengambil sumber responden dari orang-orang tersebut yang diwawancarai. Kemudian observasi. Ya, observasi bagaimana caranya harus dijelaskan. Apakah melihat langsung pada saat mereka mengakadkan atau ada kesepakatan secara lisan tentang kapan ya mulai menggarap sawah, kapan berakhir, kemudian pembagiannya berapa ya. Atau pada saat panen kamu melihat sendiri, kemudian ada pembagian secara ekonomi, misalnya serah terima hasil yang diperoleh keuntungannya berapa pembagiannya. Makanya harus dijelaskan observasinya itu berapa lama kemudian apakah kamu itu tinggal di dekat desa kamu atau kamu harus menginap karena itu jauh dari rumah kamu dan sebagainya. Kemudian dijelaskan juga bagaimana kamu mengobservasi itu, melihat tidak ada transaksi kesepakatan untuk bagi hasil tersebut. Kemudian selanjutnya pada bab 2 ini secara format penulisannya kok agak berbeda ya dengan bab 3 ini. Bab 2 ini kelihatan agak rempet-rempet ini, jadi kecil-kecil ya, mepet-mepet ya. Kalau mepet-mepet masuk bas untuk pembahasan itu biar ganti pembahasan. Itu juga mempermudahkan untuk mencari tema-tema yang akan dibaca. Nah, ini juga misalnya B, tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil. Ini juga dispasi ya. Setelah hak usaha, bagi hasil, hak menumpang, hak sewa, tanah pertanian, baru titik, kemudian spasi. Sama, footnote masih saja banyak yang harus dibenarkan terkait dengan penulisan Times New Roman dan kemudian paragraf, kemudian fontnya 10 spasi. Nah, ini terus kemudian ketika menulis undang-undang nomor 2 tanpa garing atau tanpa tahun ya, langsung nanti dibaca berarti menjadi 21.960. Jadi biar tidak ambigu maka diberi Undang-Undang nomor 2 garing tahun 1960 atau Undang-Undang nomor 2 tahun 1960. Nah, ini kemudian juga ada tolong kalau membuat satu paragraf itu ya, kalau membuat satu paragraf adalah jangan hanya terdiri dari satu kalimat. Ini kan cuma satu kalimat. Setelah semua surat perjanjian bagi hasil itu sampai kepala daerah tingkat 2 yang bersangkutan, ini hanya satu kalimat, maka lebih baik digabung dengan atasnya saja jadi satu paragraf. Dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat yang berisi tentang satu objek, satu pokok
Kemudian selanjutnya ini ada kotak-kotak seperti ini tuh tidak boleh, harus diganti dengan huruf atau angka. Poin A, B, C atau huruf 1, 2, 3. Ini juga diperbaiki. Footnote masih sama, Times New Roman ukuran 10. Ini juga berakhirnya perjanjian bagi hasil. Poin 6 itu jadi satu paragraf karena hanya satu kalimat, gabung sama atasnya saja. Nah, kemudian nih apabila merujuk pada pasal 3 UU 2 tahun 60, ini apakah memang seperti ini jadi apa namanya ini? Ayat ya. Ayat 456 atau salah ini? Harusnya 1 2 3. Kalau ayat ya udah benar ya nggak apa-apa, selesai. Tapi kalau tolong dicek kembali apakah ayat apa atau huruf apa. Poin 1 2 3. Oke. Terus sama setelah berakhirnya kalimat titik spasi untuk sub pembahasan baru. Nah ini seharusnya nggak boleh terjadi ini. Masa masih dalam apa namanya satu kalimat ke huruf besar, yaitu memberi izin menerima. Ini berarti kan kamu copy paste seperti ini. Harusnya ya huruf kecil bukan huruf besar. Kalau setelah titik baru huruf besar. Kemudian ini yang terkait dengan kalau tidak salah analisis ya. Dibuat tabel mana yang sesuai dengan undang-undang, mana yang tidak. Jadi setelah kamu menjelaskan pada poin A terkait praktik pembagian hasil itu, kamu buat tabel. Tabel nanti biar memudahkan pembaca. Nomor 1 misalnya ketentuan undang-undang terkait dengan jangka waktu dan bagaimana isinya dalam jangka waktu, misalnya bla 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 bla. Terus kemudian praktik bagi hasil pada di desa ini, bagaimana prakteknya bla 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 bla, baru keterangannya sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya terkait hak dan kewajiban, terkait dengan pembagian hasilnya apakah sesuai atau tidak sesuai. Baru yang poin B terkait analisis pelaksanaan, tolong ini ditambahkan misalnya tentang nilai keadilan dalam Islam. Kalau ada keadilan distribusi dalam Islam itu bagaimana, tolong ditambahkan dalam pembahasan ini. Kalau ada keadilan distributif ya, terkait sesuai dengan proporsinya masing-masing hak dan kewajibannya yang telah dikeluarkan. Terus kemudian dalil yang kedua tulis juga dengan karena ini kan beralih dari sistem konservatif yang tidak tertulis, kemudian tidak adil ya kan. Kemudian kita mengikuti aturan undang-undang, maka carilah dalil juga bahwa kita harus mengikuti peraturan undang-undang, yakni undang-undang itu dibuat oleh ulul amri, maka kita sesuai dengan Al-Quran yang memerintahkan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, itu juga dimasukkan. Jadi selaras, meskipun ini anak ilmu hukum, tetapi bagi saya tetap juga harus menampilkan kekhasan dalam integrasinya nilai-nilai keislaman. Terus sudah ini di akhir bab ini tolong juga yang bawah dulu ya, dibuat gambar bagan atau tabel terkait biaya. Jadi kayak seperti tadi nomor 1 misalnya 1, terus kolom yang ke tabel, kolom biaya yang dikeluarkan pemilik modal atau pemilik tanah itu berapa saja dirinci ya, misalnya 1 dengan Bapak Joko, kemudian penggarapnya dengan Ibu Sudarmi, dia berapa saja yang harus dikeluarkan. Kemudian nomor 2 pemilik modalnya Bapak siapa Slamet, penggarapnya Bapak Trisno misalnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan si penggarap, kemudian si pemilik modalnya berapa. Kemudian kamu jelaskan dengan seharusnya bagaimana jika dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang. Rumus itu kan sudah ada tadi yang di bab berapa ya, kalau tidak salah bab 2 ya. Bab 2 terkait dengan aturan perundang-undangan terkait bagi hasil. Rumus Z, rumus X apabila tanaman padi bagaimana, tanaman palawija bagaimana, kemudian jika terjadi biaya bagaimana, jika kekeringan bagaimana,
Nah, itu jadi kita bisa mengetahui seharusnya oh ternyata ada kesenjangan di situ, tidak sesuai dengan perundang-undangan. Seharusnya seperti ini loh pembagiannya. Kan seperti itu. Jadi kita bisa melihat di kesimpulan di akhir-akhir tulisan itu bisa ditangkap langsung gitu loh. Oh, hak biaya. Jadi mungkin karena ini wawancaranya kalau belum ada tolong digali lagi ya, tolong digali lagi lebih lanjut agar ketemu berapa sih biaya yang mereka keluarkan dan seharusnya pembagiannya itu berapa. Nah, ini juga terkait penutup, kesimpulan dan saran ini kayaknya terlalu kecil-kecil, ini pantasnya abstrak ini. Nah, harusnya kesimpulan dan saran itu dibuat berdasarkan hasil penelitian, kajian yang di atas, diskusi yang di atas, maka diperoleh beberapa poin. Misalnya satu, dibuat seperti itu ya. Poin pertama, poin kedua, karena rumusan masalahnya dua, jadi dua, jangan panjang sekali seperti ini ya. Buat poin-poin saja misalnya. Ya, poin pertama harus ada pengulangan kata. Pengulangan katanya misalnya pertama terkait dengan praktek pembagiannya bagaimana. Praktek pembagian bagi hasil atau praktek penggarapan sawah tanah ini di desa ini bagaimana, jelaskan A, B, C, D, E. Kemudian ini kan ada juga nih paragraf yang kedua, berarti itu poin yang kedua terkait dengan analisis berdasarkan keadilan distribusi bagaimana, sebutkan poin-poinnya ya. Jadi kesimpulan itu menjawab dua rumusan masalah dan ada pengulangan kalimat dari rumusan masalah sehingga orang itu mudah untuk memahami dalam poin 1, poin 2 ada pengulangan kalimat dari rumusan masalah. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari saya, tolong dimasukkan yang ada di undang-undang di dalam undang-undang itu sifatnya keadilan distributif atau keadilannya bagaimana sebenarnya ya kan. Terus bagaimana seharusnya menurut undang-undang cara pembagiannya. Kemudian analisis tadi, di analis kamu sudah ada tentang resiko-risiko yang harus diperhitungkan. Kamu seharusnya masukkan dalam di poin yang kedua itu. Jadi ketika dianalisis dalam keadilan distributif itu bagaimana caranya, seharusnya bagaimana, termasuk dalam misalnya harus diperhatikan juga resiko-resikonya. Ada di halaman 77 itu ada kamu. Nah, itu masukkan di dalam poin yang kedua ini. Kemudian saran ya, saran bisa saja tidak hanya dua, bisa beberapa saran ya terkait dengan kamu bisa melihat langsung, menganalisis langsung apa saja yang kurang. Ini ada yang perlu ada peraturan bupati, artinya terkait cuklak juknis, terkait juknisnya, petunjuk pelaksanaan teknisnya bagaimana. Kemudian menurut saya juga harus ada teknis pelaksanaan bagi hasil yang difasilitasi oleh perangkat desanya. Jadi juga harus ditata juga perangkat desanya, siapa saja nanti yang membantu ketika orang melakukan perjanjian ya datang, disaksikan, kemudian dituliskan di perangkat desa sehingga hak dan kewajibannya, kapan berakhirnya ini memenuhi syarat sah dalam perjanjian ya. Syarat sah dalam perjanjian ini tolong semua yang saya ucapkan itu ditulis ya, jangan sampai terlewat. Ya, kemudian juga harus bagaimana metode menggarap sawah yang baik terkait dengan sistem irigasinya harus dibenahi misalnya, karena itu membuat resiko, jadi sehingga membuat keuntungannya tuh merosot. Nah, dengan itu maka kamu harus ada saran juga bagaimana sih meminimalisir resiko sehingga semuanya nanti bisa mendapatkan untung yang banyak sehingga tujuan undang-undang untuk mencapai kesejahteraan itu bisa tercapai. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Miftah. Semoga bisa segera direvisi dan tolong semua yang saya sampaikan tadi dicatat baik-baik, kemudian direvisi secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.